Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauritania NIM 196500036, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IT Governance, tugas 2, yaitu membuat sebuah rancangan perusahaan berdasarkan fokus area dari IT Governance. Sebelumnya, apa saja sih fokus area dari IT Governance? Yang pertama itu ada keselarasan strategi atau strategic element. Yang kedua ada penyampaian nilai atau value delivery. Yang ketiga ada manajemen sumber daya atau research management. Yang keempat ada manajemen risiko atau risk management. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja atau performance measurement. Rancangan perusahaan yang saya buat di sini adalah service ya. Untuk fokus area IT governance yang pertama itu ada keselarasan strategi. Servisnya ini merupakan layanan bisnis, layanan jasa servis, atau perbaikan handphone yang dalam proses layanan bisnisnya itu menerapkan IT. Dengan berkembangnya teknologi, tentunya memudahkan para pengusaha atau owner dalam mengembangkan bisnisnya, entah itu bisnis kecil maupun bisnis besar. Contohnya dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti website sebagai media dalam proses bisnisnya. Nah, servisnya ini memiliki keunggulan dari layanan servis lain, juga menguntungkan owner dan customer karena lebih menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua ada penyampaian nilai atau value delivery. Layanan jasa servis ya ini karena menggunakan IT dalam proses bisnisnya, tentunya memiliki nilai plus atau nilai tambah dibandingkan dengan layanan servis lain. Dengan menggunakan website sebagai media proses bisnisnya, tentunya customer dapat melakukan konsultasi online terlebih dahulu tanpa dia perlu datang langsung ke tempat servisnya berada. Tentunya ini lebih memudahkan dan menghemat waktu. Dilihat dari penggunaan IT dalam proses bisnisnya, layanan jasa servisnya ini pasti akan lebih menguntungkan dan dapat bersaing dengan layanan servis lainnya. Yang ketiga ada manajemen sumber daya atau research management. Penggunaan website dan SDM atau sumber daya yang dikelola oleh layanan jasa servis ya terbilang cukup baik karena user atau customer dapat melakukan konsultasi secara online mengenai masalah yang ada pada handphonenya. Kemudian nanti karyawan atau staf yang bertugas pada bidangnya itu akan menjawab pertanyaan dari customer, sehingga customer lebih mengerti. Kemudian apabila perlu, servisnya ini juga menawarkan delivery handphone yang akan diservis. Yang keempat ini ada manajemen risiko atau risk management. Untuk persaingan layanan jasa servis ini cukup sengit karena banyaknya perusahaan juga yang membuka layanan jasa seperti ini. Customer biasanya datang langsung untuk melakukan konsultasi terhadap masalah yang ada pada handphonenya. Tentunya itu membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan servisnya ini menawarkan layanan jasa servis yang mudah dan cepat, serta meminimalisir tenaga dan menghemat waktu dalam proses bisnisnya. Dengan begitu, layanan jasa servisnya lebih unggul dibandingkan dengan layanan jasa servis lain. Yang terakhir ada pengukuran kinerja atau performance measurement. Dengan menggunakan website, layanan jasa servisnya ini menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Karena customer tidak perlu datang atau tidak membutuhkan datang langsung ke tempatnya berada. Hanya dengan menggunakan konsultasi online melalui fitur konsulennya, customer dan pegawai atau stafnya dapat saling berkomunikasi atau berkonsultasi. Untuk proses pembayarannya juga cukup mudah. Customer bisa memilih media yang digunakan, entah itu mau COD atau menggunakan metode lain seperti pembayaran menggunakan e-money. Dilihat dari implementasinya, strategi pada layanan jasa servis ya dapat dikatakan pengukuran kinerja bisnisnya adalah cukup baik. Terima kasih.